Bab 262. Rahasia Bahagia. Terakhir kali di pernikahan keluarga Zhou, Jerry yang menjadi sasaran hampir semua raksasa top di kota Zhou, dan kemudian Alfredo Han, patriark dari keluarga Han yang kaya di ibu kota provinsi, muncul dengan paksa dan membantu Jerry yang keluar dari pengepungan. Karena perseteruan Marcelia Zheng dengan Jerry Yang, keluarga Zhou dan keluarga Zheng sama-sama terlibat dan ditekan oleh keluarga besar di kota Zhou. Keluarga Zhou awalnya adalah keluarga kecil di kota Praja, jadi tidak banyak pengaruhnya. Tetapi keluarga Zheng berbeda, mereka juga memiliki perusahaan seperti Zheng He Corp. Karena penindasan tersebut, Zheng He Corp saat ini berada di ambang kebangkrutan. Akibatnya, Marcelia Zheng sendiri menjadi bahan tertawaan keluarga kaya dan berkuasa di kota Zhou, dan tidak ada yang mau bergaul dengannya. Dalam hati Marcelia Zheng, semua ini disebabkan oleh Jerry Yang. Justru karena kebencian kuat Marcelia Zheng terhadap Jerry Yang, Yuri Zhou secara khusus berbicara dengan Marcelia Zheng sendirian sebelum meninggalkan kota Zhou. Marcelia, Bibi akan bertanya padamu, bagaimana kamu ingin berurusan dengan Jerry Yang? Yuri Zhou tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Marcelia Zheng, tetapi malah menanyakan pendapatnya. Tatapan Marcelia Zheng penuh dengan kebencian yang kuat, dan dia berkata dengan gigi terkatuk, aku ingin dia mati. Bagus. Yuri Zhou sangat puas ketika mendapat tanggapan ini, dia tidak menyembunyikan niatnya sama sekali, dan berkata dengan wajah muram, Bibi akan memberitahumu, sebenarnya aku ingin membiarkannya mati sejak lama, tetapi kamu juga melihatnya hari itu, sekarang Jerry Yang, dengan perlindungan keluarga Han di ibu kota provinsi, sangat sulit untuk membunuhnya, itu sebabnya aku datang kepadamu, dan aku ingin bergandengan tangan denganmu untuk menghadapinya. Marcelia Zheng sedikit terkejut, dia tidak menyangka Yuri Zhou memiliki kebencian yang begitu mendalam terhadap Jerry Yang. Dia dengan cepat bertanya, apa rencanamu? Sangat mudah untuk membunuh Jerry Yang, tetapi sebelum itu, kita harus membunuh orang lain. Wajah Yuri Zhou penuh kegilaan. Siapa? Tanya Marcelia Zheng. David Qin. Ada kekejaman di mata Yuri Zhou. Marcelia Zheng juga tercengang, Yuri Zhou saat ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia ingin Jerry Yang mati karena dia percaya bahwa Jerry Yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada keluarga Zheng. Tidak hanya itu, Jerry Yang juga sangat mempermalukannya di depan umum, membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya di kota Zhou, dan dia malu menghadapi orang lain. Bibi, aku ingin membalas dendam dari Jerry Yang, apa hubungannya ini dengan David Qin? Marcelia Zheng tidak bodoh, dia tahu orang seperti apa Yuri Zhou itu, dia memintanya untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi Jerry Yang, tapi sekarang David Qin terlibat. Tidak ada keluhan antara dia dan David Qin. Yuri Zhou telah memikirkan pidatonya, dan berkata sambil menyeringai, kamu sepertinya belum tahu, karena Jerry yang menyelamatkan nyawa Choki Su, orang terkaya di Jiangsu, Choki Su memberinya sejumlah besar uang dan bahkan memberinya sebuah villa teratas di Jiangsu. Kamu juga sudah melihat, di mana aku tinggal sekarang. Itu semua salah David Qin. Dialah yang bersikeras pindah dari villa. Selama David Qin mati, aku bisa kembali ke villa. Sekarang keluarga Zheng akan bangkrut, dan yang paling kurang adalah uang. Selama aku bisa kembali ke villa, aku bisa mendapatkan uangnya. Aku akan meminjamkanmu sejumlah uang pada saat itu, dan kemudian kamu bisa menggunakan uang ini untuk membantu Zheng He Corp. Ketika saatnya tiba, kamu adalah pahlawan keluarga Zheng. Ketika kakekmu bahagia, mungkin dia akan mewariskan Zheng He Corp kepadamu. Pada saat itu, kamu akan menjadi nona tertua dari keluarga Zheng lagi. Pada saat itu, saat aku kembali ke villa, aku akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhubungan dengan Jerry Yang. Bukankah lebih mudah untuk membunuhnya? Marcelia Zheng ingin Jerry Yang mati, itu hanya berlebihan, selama Jerry Yang bisa membayar mahal, dia akan puas. Tapi sekarang, apa yang dikatakan Yuri Zhou kepadanya adalah bahwa orang benar-benar akan mati, dan masih ada dua orang. Ini membuat pikiran jahat jauh di dalam hatinya tumbuh liar, dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Bibi,
Apa maksudmu, menyuruhku membunuh David King untukmu, lalu kamu akan membantuku membunuh Jerry yang setelah kamu kembali ke villa? Tanya Marcelia Zheng. Yuri Zhou mengangguk, benar. Bibi, apa yang bisa aku lakukan untuk membunuh David King? Kata Marcelia Zheng sambil tersenyum, tapi hatinya sedikit lebih waspada. Hal ini tidak sepele, sekali terungkap, akibatnya akan serius. Yuri Zhou memahami kekhawatiran Marcelia Zheng, dan berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin uang, dan aku akan melakukan sisanya. Kamu mau uang? Marcelia Zheng bertanya dengan heran. Seperti yang telah kamu lihat, aku bahkan menyewa tempat tinggalku, aku hanya dapat menghasilkan 200.000 untuk seluruh tubuhku. Yuri Zhou menunjuk ke sekeliling dengan santai, lalu berkata, lagi pula, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Zheng. Bahkan jika keluarga Zheng benar-benar bangkrut, kamu pasti bisa memiliki cara untuk mengumpulkan 1 juta dolar, bukan? Aku hanya membutuhkan 800.000 yuan, ditambah 200.000 yuan, dan aku bisa menemukan seseorang untuk melenyapkan David King. Tentu saja, jika kamu memiliki cara yang lebih ekonomis untuk membunuh David King, aku akan memberimu uang. Yuri Zhou telah memikirkan kata-katanya, dan sekarang wajahnya penuh kegilaan. Marcelia Zheng terdiam beberapa saat, memikirkan keuntungan dan kerugian. Baginya, 800.000 yuan tidak sulit, masalah besarnya adalah menjual perhiasan emas dan peraknya, dan dengan perbendaharaan kecil, dia hampir tidak dapat menghasilkan 800.000 yuan. Yuri Zhou mengerti bahwa Marcelia Zheng pasti membutuhkan waktu untuk memikirkan keseriusan masalah ini, jadi dia tidak repot, dan diam-diam menunggu jawaban Marcelia Zheng. Dengan cara ini, dalam keheningan, waktu yang lama berlalu. Marcelia Zheng akhirnya mengambil keputusan dan menatap Yuri Zhou, oke, aku berjanji padamu. David King tidak pernah membayangkan bahwa istrinya, yang telah bersamanya selama lebih dari 20 tahun, benar-benar ingin membunuhnya. Saat ini, dia sedang sibuk di lokasi konstruksi bahan bangunan Longhe. Dia sibuk sampai siang, ketika David King kembali ke perusahaan, dia punya waktu untuk mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Segera setelah ia menghidupkan teleponnya, ia menemukan bahwa ia telah menerima beberapa pesan di WeChat. Ayah, terima kasih telah membuat perbedaan untukku dan adikku. Terima kasih atas kesabaran dan cintamu selama ini. Selamat ulang tahun. Ayah, selamat ulang tahun. Sampai jumpa di restoran Bei Yuanchun malam ini, dan kami akan merayakannya untukmu. Ayah, selamat ulang tahun. 3 ucapan selamat ulang tahun berturut-turut, yang pertama dari Lexi Qin yang lembut dan penuh perhatian, yang kedua dari Yumi Qin yang lucu dan menyenangkan, dan yang ketiga dari Jerry yang terus terang dan tulus. Setelah bekerja sepanjang pagi, meskipun dia sangat lelah, saat ini wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia, tetapi ketika dia tersenyum, ada beberapa kerutan di sudut matanya, dan ada beberapa helai rambut putih. Anak-anak ini. David King tersenyum, lalu menjawab satu persatu. Karena hari ini adalah hari ulang tahun David King, Lexi Qin dan Yumi Qin meninggalkan perusahaan setengah jam lebih awal dan pergi ke restoran Bei Yuanchun. Meskipun restoran Bei Yuanchun telah dipesan sejak lama dan ruangan telah diatur, kedua wanita itu masih khawatir. Jerry yang juga tiba di restoran lebih awal. Kakak, lihat, ketika saatnya tiba, biarkan ayah duduk di sini, ibu duduk di sini, biarkan ayah memeluk dan tersenyum, dan kita, saudara perempuan, berdiri di belakang mereka, bagaimana? Di mana kakak iparmu? Kakak ipar mengambil gambar. Tidak, dia juga bagian dari keluarga kita dan harus ada di depan kamera. Hei, aku hanya bercanda, bagaimana aku bisa melupakan kakak iparku? Biarkan kakak iparku berdiri di antara kita, lalu minta pelayan di restoran untuk mengambil foto keluarga untuk kita. Kedua saudari itu berkata sambil tersenyum, Jerry yang memeluk dan tersenyum, dan berdiri di samping, wajahnya juga penuh senyuman. Dia sangat menikmati kehangatan keluarga seperti ini. Hanya saja Yuri Zhou tidak kooperatif, jika dia bisa berubah seperti David King, maka keluarga ini akan semakin sempurna.
Di sisi lain, David Kin hendak meninggalkan perusahaan tepat setelah jam pulang kerja. CEO Kin, apakah ada acara bahagia? Kamu memiliki senyum bahagia di wajahmu. Saat keluar dari perusahaan, rekan kerja masih tertawa dan bercanda. David Kin terkekeh, rahasia. Rahasia bahagia. Ketika suara itu turun, dia pergi sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lesi Kin. Lesi, apakah kamu sudah di restoran Beiyuanchun? Ruangan apa? Aku baru saja keluar dari perusahaan dan aku akan naik taksi sekarang. Boom! Saat itu, deru mesin yang panik bergema di jalan. Harvat Halimah hitam tiba-tiba bergegas menuju David Kin. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.